Premanisme adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara memaksa, mengintimidasi, atau menggunakan kekerasan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Kekerasan sosial adalah segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain baik secara fisik maupun non-fisik seperti ancaman, tekanan, atau intimidasi dalam kehidupan sosial. Halo Kak, mungkin bisa perkenalan dulu nama kakaknya siapa? Sebelumnya, apakah kakak pernah menemukan atau mengalami pungutan liar di kawasan wisata? Bisa diceritakan bagaimana kejadiannya dan di mana tempatnya? Pernah di itu sebenarnya udah ada tulisannya kalau dilarang memberikan uang lagi di atasnya tuh di daerah atasnya tuh ada lagi yang minta gitu. Nah, di pungutan liar itu siapa aja kira-kira yang terlibat sama pungutan liar itu ya Kak? Kayaknya warga daerah situ karena ada yang rumahnya di situ, ada yang kayak punya warung, ada gubuknya. Jadi karena dia jadi satu sama kebun-kebun gitu, jadinya ada gubuk-gubuknya sendiri. Biasanya pungutan liar itu dalam bentuknya yang kayak gimana ya Kak ya? Kalau yang di bukitnya, yang pertama kali masuk yang benar-benar resmi itu ada karcisnya. Itu kayak sekitar 5.000, tapi setelah ke atasnya kayak cuma di gubuk atau di warung itu 2.000, tapi nggak ada karcisnya. Berapa kisaran biaya yang biasanya dimintain kepada wisatawan dari si warga lokal yang minta pungutan liar itu? 2.000-an, tapi banyak kali, berkali-kali. Apakah terdapat unsur paksaan yang dilakukan oleh para penagih ke para wisatawan yang sedang berkunjung gitu? Sebenarnya maksanya nggak yang maksa banget arogan gitu, nggak, tapi kayak mereka kayak ngejar gitu, kayak mana gitu. Karena kita takut jadi kita nggak keluar juga sih, kayak langsung ngasih aja. Yang pas udah nyampe puncaknya itu yang ngejar itu kayak ada bapak-bapak sama anjing gitu, kayak dia agak maksa, yang di atas doang sih, yang lainnya enggak. Menurut kakak pungutan tersebut itu resmi atau enggak ya? Kalau enggak resmi, mengapa? Enggak resmi karena itu udah ada larangannya di tangga itu, kayak tidak boleh memberikan uang lagi, pokoknya intinya nggak boleh ngasih uang lagi di atas. Berarti emang orang-orang itu yang minta nggak resmi. Menurut kakak, apa dampak pungutan liar terhadap kenyamanan wisatawan? Apakah dengan adanya pungutan liar ini bisa mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung kembali? Kayaknya kalau berkunjung kembalinya sih masih bisa, tapi kayak jadi ngerasa nggak safety aja, karena kalau misalnya cewek semua tuh jadi ngerasa kayak dikejar dan nggak aman aja sama bapak-bapak, karena yang minta rata-rata bapak-bapak. Menurut kakak, apa dampak dari pungutan liar terhadap citra pariwisata daerah tersebut? Paling cuma bikin nggak nyaman sama nggak safety, karena takut kalau diikutin atau dikejar gitu. Terima kasih ya Kak Amel udah mau jadi narasumber dari kelompok 12. Terima kasih kembali. Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk mempermudah urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan. Berikut ini adalah penyebab pungutan liar. Pertama, faktor ekonomi, seperti kurangnya lapangan pekerjaan yang mendorong seseorang mencari penghasilan dengan cara yang tidak layak. Kedua, lemahnya penegakan hukum sehingga pelaku merasa tindakannya tidak akan mendapatkan konsekuensi yang serius. Ketiga, faktor sosial dan budaya di mana tindakan premanisme kadang dianggap normal dalam lingkungan tertentu. Dari sudut pandang sosial, premanisme adalah penyalahgunaan kekuasaan skala kecil di mana pelaku memanfaatkan rasa takut untuk mengontrol orang lain. Korban sering memilih diam karena takut atau merasa tidak punya pilihan, sehingga praktik ini terus berlangsung dan sulit untuk dihentikan. Kasus seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber menggambarkan bagaimana praktik kecil tapi berulang bisa menciptakan masalah yang besar. Dampaknya adalah menurunnya rasa aman dan kenyamanan wisatawan, citra pariwisata Jogja menurun, ketimpangan ekonomi lokal, normalisasi kekerasan sosial, dan potensi konflik antar warga. Masalah ini sebenarnya tidak cukup diselesaikan dengan penertiban sesaat, harus ada pendekatan yang lebih dalam. Solusi dari pungutan liar ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu
Yang pertama adalah penataan sistem tiket resmi dan transparan yang dikelola oleh desa atau pengelola resmi. Yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi warga. Masyarakat bisa dilibatkan dalam usaha yang lebih berkelanjutan seperti parkir resmi, warung, jasa guide lokal, atau homestay. Yang ketiga, penegakan hukum yang konsisten. Yang keempat adalah edukasi sosial dan wisata sadar hukum. Wisatawan dapat melaporkan pelaku pungli kepada pihak yang berwajib. Kolaborasi komunitas lokal seperti Karang Taruna, kelompok sadar wisata, dan perangkat desa.